Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam berkaitan dengan KD 3.9 tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ketika kita bicara sejarah, sejarah merupakan salah satu momen penting yang memang kita harus ingat, karena dengan sejarah kita bisa semangat, dengan sejarah kita bisa optimis, dengan sejarah kita bisa menciptakan karya-karya yang lebih bagus. Islam merupakan salah satu ajaran agama rahmatan lil alamin, berlaku untuk semua, dan Islam merupakan agama keselamatan. Apalagi kita selaku umat Islam yang harus senantiasa semangat, optimis, dan tidak pernah putus asa. Apalagi pada masa saat ini kita harus sabar, semangat, dan tetap berkarya. Oke anak-anak sekalian, selanjutnya marilah kita sama-sama diskusi, marilah sama-sama kita dengarkan pembahasan materi kita. Oke anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sejarah ya guys, tentang sejarah bagaimana Islam masuk ke Indonesia ya. Kemudian kita belajar materi ini tuh supaya apa sih ya? Ada tujuannya ya. Yang pertama adalah kalian diharapkan bisa menceritakan sejarah bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian bisa menceritakan beberapa kerajaan-kerajaan yang muncul ya. Kerajaan yang muncul di Indonesia jelas pastinya adalah kerajaan Islam atau kerajaan yang bernuansa. Oke. Islam masuk ke Indonesia itu melalui beberapa jalur ya. Yang pertama adalah melalui jalur perdagangan. Jadi dahulu itu pedagang-pedagang dari India, dari Gujarat ya, pedagang-pedagang dari Gujarat sejak abad ke-7 ya, itu bangsa Arab sudah berdagang ke Asia Tenggara pada saat itu. Mereka singgah ke Gujarat, India ya. Dari Gujarat Islam berkembang pada abad ke-13 Masehi, berkembang di Indonesia. Nah, setelah itu muncullah kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada atau yang pertama di Sumatera. Kemudian ada kerajaan Islam di Pulau Jawa, yaitu kerajaan Islam Demak. Kemudian kerajaan Islam di Sulawesi, yaitu kerajaan Gorontalo, itu adanya di Sulawesi. Kemudian kerajaan Islam di Ternate atau Tidore. Jadi melalui jalur perdagangan Islam masuk pada abad ke-7 dari bangsa Arab yang berdagang ke Indonesia ya. Kemudian singgah ke Gujarat, India, sehingga pada abad ke-13 Islam berkembang di Nusantara, maka muncullah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi melalui jalur perdagangan sudah ya, dan sekarang Islam masuk ke Indonesia melalui jalur sosial budaya atau perkawinan kesenian. Jadi budayawan Gujarat itu masuk ke Indonesia ya. Kemudian dia mempunyai sosial budaya atau kebudayaan yang dia bawa. Kemudian berkembanglah di Indonesia. Nah, kemudian setelah berkembang, Islam disebarkan oleh orang-orang Indonesia, oleh masyarakat Indonesia melalui perkawinan kesenian. Perkawinan kesenian di sini adalah pertunjukan seperti wayang, kemudian tari dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu proses bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Oke anak-anak sekalian, tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan proses masuknya Islam ke Indonesia ya. Jadi yang pertama melalui jalur perdagangan, kemudian yang kedua sosial budaya atau perkawinan kesenian, dan yang ketiga yaitu melalui jalur pendidikan ya. Dimana setelah Islam masuk ke Indonesia,
kemudian menyebar dan berkembang salah satunya melalui proses pendidikan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mubalik, adanya mubalik. Mubalik itu menyampaikan dakwahnya dengan didirikannya pesantren-pesantren atau menyampaikan dakwahnya di dalam pesantren-pesantren. Kemudian dengan melalui media dakwah, ya, jadi ulama-ulama pada saat itu berdakwah dalam menyiarkan agama Islam, ya, di pesantren-pesantren. Bahkan sampai saat ini kita mengenal istilah dengan wali songo. Itu adalah salah satu poiner-poiner atau ulama-ulama pada waktu itu, sehingga Islam bisa berkembang di Indonesia melalui jalur pendidikan. Bahkan sampai saat ini pesantren merupakan salah satu tempat atau lembaga di mana Islam cepat berkembang di Indonesia. Itulah anak-anakku sekalian materi yang bisa kita. Oke anak-anakku sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah membahas materi kita berkaitan dengan perkembangan Islam di Nusantara. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Oh ya anak-anak, jangan lupa untuk tugasnya silahkan kalian buka buku paket halaman 130 sampai dengan 132. Kalian kerjakan dengan semangat, dengan penuh kejujuran, dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.